Alhamdulillah, berjumpa dengan masyarakat Kristen dan Muslim di desa mayoritas Kristen di ujung Malang Selatan, Desa Sitiharjo. Masya Allah, ramai, masyarakat terhibur dan senang. Tidak boleh pulang, Alhamdulillah, tiba-tiba ada seorang wanita warga Kristen yang minta masuk Islam karena anak-anaknya semua sudah masuk Islam. Mereka aktif ke masjid. Semoga suaminya juga segera nyusul, insya Allah. Berikut adalah video lengkapnya pensyahadatan beliau. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dari situasi seperti ini, kami ada di desa Sitiharjo yang memang desanya itu ujung dari Kabupaten Malang. Perbatasan sini depan itu sudah benua Australia. Jadi tinggal nyebrang aja sudah Australia depan itu. Pintu gerbang dari desa Sitiharjo ditandai dengan patung Yesus yang sangat gede sekali di situ. Tidak ada pengakuan satupun yang keluar dari mulut Yesus yang Yesus menyebut bahwa dirinya Tuhan atau Allah. Tidak ada. Ada umat yang bertanya begini, "Wahai Yesus, tunjukkan kepadaku perintah yang agung itu apa?" Di sini Yesus selalu menjawab, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah ilahuna, Allah ilahuna, Allah Elohinu, kata Yesus. Ashhadu an la ilaha Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hadir di sini pada malam hari ini. Setelah kegiatan tadi, kami bersaudara, kami bagi-bagi kebahagiaan bersama warga Muslim dan Kristiani di desa atau kecamatan Sitiharjo ini. Kami ada di kecamatan Sitiharjo. Dan Sumawe. Kalau Sitiharjo apa? Desa. Oh, desa. Mohon maaf. Kami saat ini ada di desa Sitiharjo, kecamatan Sumawe. Sumawe itu Sumber Manjeng Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan disinilah tempat di mana dulu di sini 100% Kristen dulu di sini. Iya, betul. Di desa Sitiharjo inilah dulu 100% Kristen. Dan alhamdulillah saat ini desa ini merupakan desa dengan toleransi yang luar biasa, toleransi yang tinggi, di mana kehidupan umat beragama itu menjunjung tinggi tali persaudaraan. Umat Islam dan Kristen di sini guyub rukun, bersatu damai. Dan tentunya pada malam hari ini, setelah acara selesai tadi, alhamdulillah seorang saudari kami, seorang wanita dari desa Sitiharjo ini datang menghadap kepada kami untuk menyampaikan keinginan bersyahadat pulang kepada Islam. Mohon maaf, atas nama siapa Ibu? Poniti. Ibu Poniti. Ya, Ibu Poniti nama lengkap?
Sudah. Sudah. Satu kata. Ya. Ibu Poniti. Ibu Poniti asli sini. Kula asli Dampit. Asli Dampit. Nggih, Sendong Rembun Dampit. Dulu asli Dampit. Nggih. Sekarang ada di Sitiarjo. Nggih, Darjo. Nah, Jembak. asli sekarang tinggal di Sitiarjo sini. Nggih, Ibu dari agama apa, Ibu? Kristen. Kristen. Nggih. Kristennya GKJW. Nggih. GKJW berarti Kristen Protestan ya. Nggih. Kemudian Ibu pada malam hari ini berkenan untuk bersyahadat. Nggih. Ada seseorang yang memerintahkan? Tidak ada. Ada seseorang yang menyuruh, Nggak ada. memaksa, Nggak ada. memarahi Nggak ada. Harus ada. sendiri. dari diri sendiri. Nggih. Ada orang yang mengancam? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ibu rumahnya dekat sini atau jauh? Ya dekat sini. Dekat sini. Iya. Nanti kalau sudah masuk Islam, terus bagaimana nanti tetangga-tetangga gimana? Oh, sudah Islam, Bu Poniti sudah Islam, gimana nanti? Nggak apa. Di sini kan mayoritas Kristen. Nah, Ini banyak yang Islam sekarang. alhamdulillah sekarang Ya, banyak. tetangga sana banyak juga sekarang. gitu. Nah, Sekarang Anak saya juga Islam semua. anaknya Ibu Islam, Iya. sudah masuk Islam. ya juga. Terus suami Suami Belum, belum. belum, masih Kristen maksudnya. Nggih. tapi kepingin masuk. Nggih, masuk. Kepingin masuk Kristen, masuk Islam juga. Nggih. Tapi bisa dipanggil. Nggak bisa sekarang, nggak ada. Nggak ada rumah. Sekarang Katanya siap Ustaz. Nggak ada. Oh, suaminya juga siap. Iya siap. Siap, tapi diizinkan gitu loh maksudnya. Tapi ya. beliau diizinkan dia masuk ke DT karena suami itu sibuk, maka biar istrinya aja yang dulu. Nanti insya Allah besok ganti suaminya yang ke sini gitu. Suami kerja kerja jauh, di Dampit. Dampe. Iya. Oh, ini belum pulang ya? Belum. Seandainya pulang gitu mau dia sahadat bareng-bareng itu. Mau. Masya Allah. Mungkin besok ya? Nggak Ya, tahu. pokoknya Nggak pulang. tahu. Nanti. Nggak tahu ya? Nggak Apa tahu. kata nanti ya? Iya. Soalnya hidayah juga nggak tahu kita. Iya. Tapi misalnya ada itu enak. Insya Allah mau beliau tuh. Bagaimana keterpanggilan Ibu Bu Poniti untuk bersyahadat masuk Islam? Apa yang melatar belakangi, kalau boleh dibantu diceritakan? Anak-anak saya kan masuk Islam Pak sekarang. Anak-anak sudah masuk Islam. Sudah. Semuanya sudah. Sudah. Anak berapa? Cowok-cowok. Ya, dua. Cowok-cowok dua. Sudah masuk Islam semua. Sudah. Masuk Islamnya beneran ya? Iya. Oh, rutin Anak-anak. kok, aktif, Rutin. aktif ke, Anak-anak ke masjidnya. aktif ke masjid. Iya. Oh, ngaji juga. Iya. Iya. Cucu saya itu aktif masjid. Siapa? Cucu. Cucu saya. Cucu? Iya. Usia berapa cucunya? Kelas 4. SD. nggih. Berapa cucunya Ibu? Dua. Dua. 3. Semuanya aktif ke masjid ya? Iya, yang satu di Bajul Mati, yang satu. Yang dua di sini, yang satu masih kecil. Bajul Mati itu adalah buaya meninggal. Iya. Bajul Mati itu terkenal dengan pantai Iya. Bajul Mati. Bajul mati. Indah sekali pantainya itu. Di sini itu ada ratusan pantai. Iya, Nggih, betul. banyak. Dikenal sebagai desa dengan ratusan pantai. Mau cari pantai model apa? Ada semuanya di Nggih. sini. Mau cari pantai yang seperti di Amerika Serikat ada di sini. Di sini itu ratusan pantai ada. Termasuk diantaranya Bajul Mati itu. Indah sekali itu pantai. Nah, Ibu malam hari ini bersyahadat karena sering lihat anak ke masjid, berangkat begitu, Iya. dan tertarik. Betul. Nggih. Nah, Ibu enggak takut nanti ternyata salah pilih agama. Enggak. Gimana ceritanya? Ceritanya ya saya ikut anak-anak gitu loh, Pak. Anak saya Islam, kok saya Kristen gitu loh. Saya nggak mau, saya ikut anak saya juga gitu loh. Ibu sekarang tinggal bersama anak-anak? Enggak, sendiri sama Sendiri. suami. Sendiri sama suami, Ya. tapi lihat anak. Tapi rumahnya Anak kan dekat ini. Oh, anak berarti yang ngajak masuk Islam? Enggak? Enggak, Enggak ya? saya sendiri. Sendiri, keterpanggilan sendiri. Iya. Nah, terus kemudian Ibu tahu kalau Islam itu ibadahnya detail banget. Tahu. Tahu? Ada sholat, iya. Iya. Ke puasa. Ada puasa. Loh, berarti kalau Saya ya ini juga puasa, Pak. Ikut Masih ikut puasa. puasa. ikut puasa sudah? Iya. Masya Allah. Oh, berarti sebelumnya ikut puasa? Ikut puasa. Kalau puasa ikut puasa. Oh, belajar. berlatih. Berlatih begitu? Jadi tertarik Saya tertarik itu loh apa, kalau Jumat Legi itu kan semua pergi ke masjid. Itu saya
sebenarnya ikut, aku pengen ikut lah gitu. Saya belum tahu caranya wudhu. Belum. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dari situasi seperti ini, kami ada di desa Sitiarjo yang memang desanya itu ujung dari Kabupaten Malang. Malang Selatan. Ya, ini Malang Selatan ujungnya sendiri. Perbatasan sini depan itu sudah benua Australia. Jadi tinggal nyebrang aja sudah Australia depan itu. Jadi ini memang betul-betul desa. Mungkin Bapak Ibu yang penasaran bisa searching ya di Google Sitiarjo. Yang pintu masuk menuju desanya itu unik sekali. Pintu gerbang dari desa Sitiarjo ditandai dengan patung Yesus yang sangat gede sekali di situ. Mengajak kepada hadirin gitu kan. Yesus menyambut begitu. Marilah engkau datang ke sini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu gitu kan. Aku akan memberikan kelegaan, ketentraman kepadamu. Baik. Saya kembali kepada Ibu, Bu Poniti. Bu Poniti ini sebelumnya kan Kristen. Ya. Terus kemudian habis ini kita akan, Bu Poniti akan masuk Islam. Bersyahadat masuk Islam. Bu Poniti sudah tahu di Islam itu Tuhannya siapa? Allah. Allah ya. Masya Allah. Kalau sebelumnya sambil bergetar. Siapa Ibu namanya? Poniti. Nama Tuhannya Ibu kalau Islam nanti? Allah. Allah. Sudah tahu belum? Nama Nabi Rasul di dalam Islam nanti siapa? Belum. Belum tahu. Ibu sudah tahu kalau Nabi dan Rasul di dalam Islam itu namanya adalah Yesus? Belum tahu. Belum tahu ya. Nabi dan Rasul di dalam Islam yang dijunjung tinggi, yang dimuliakan, disanjung-sanjung dan dihormati dengan setinggi-tingginya, itu namanya adalah Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam. Itu nama nabinya. Dan ada pelanjut lagi setelah Yesus, ada lagi namanya, sudah tahu? Yesus kan pergi gitu kan. Yesus pergi gitu kan, sebagaimana di kitab Yohanes pasal 20 ayat 17 kan. Aku akan pergi kepada Bapakku, yakni Bapakku ya Bapamu, Allahku ya Allahmu gitu kan. Jadi Yesus itu punya Tuhan, namanya itu Allah, kata Yesus. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Nah, setelah Yesus pergi, ada lagi datang nama nabi lagi. Siapa penerusnya? Penerus Yesus. Sudah tahu belum? Namanya Nabi Muhammad. Ini mumpung saya bawa. Tadi tadi cepet-cepetan akhirnya kebawa yang ini. Nah ini namanya, ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi yang punya otoritas resmi untuk menerbitkan, mencetak Bible. Dan ini Bible ini dibagi-bagikan kepada orang Islam. Bible ini namanya Kitab Suci Injil. Tahun-tahun dulu ini dibagi-bagikan kepada umat Islam. Tapi sejatinya ini bukan Injil, sejatinya ini Bible, Alkitab. Orang nyebutnya Bible ya. Ya. Ada nama samarannya itu Alkitab. Nama samarannya tadi lagi Injil juga, tapi bukan. Sebenarnya ini Bible ini. Nah, ini kalau kita buka, di sini tercantum Ibu. Kitab Matius pasal 1 ayat 1. Minta tolong di zoom ini. Ya. Ini kan kitab suci Injil ya. Kita buka. Ini kitab sucinya Ibu waktu masih Kristen. Ya sekarang kan masih Kristen, belum syahadat nih. Ini kitab sucinya Ibu ini. Yang menerbitkan bukan orang Islam. Kan ini LAI. Nah, kalau tidak percaya, ini ada tulisannya ini. LAI Jakarta. Tahunnya 2000. Revisi, hasil revisi tahun 2000. Berarti jaraknya sekarang sudah 25 tahun. Sekarang kan 2025. Betul. Nah, kalau kita buka di kitab Matius pasal 1 ayat 1, saya minta tolong Ibunda, Bunda. Inilah silsilah Isa Al-Masih
anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya. Yuda mempunyai anak Peres dan Serah. Dari Tamar Peres mempunyai anak Heron mempunyai anak Ram. Nah, yang hilang Ya. Ram mempunyai anak Aminadab. Ya, stop dulu Bunda. Bunda, saya mau izin nanya. Ya. Silsilahnya siapa itu tadi? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, Masih. itu adalah silsilah Isa Al-Masih. Ini tadi yang dibacakan Bunda panjang tadi itu berderet-deret tadi. Isa putra Daud, ya kan? Anak Daud, anak Abraham, anak Ibrahim dan seterusnya tadi yang bin gitu kan. Ibrahim punya anak lagi namanya Ishak punya anak lagi namanya Yakub dan seterusnya. Ini tadi silsilahnya Nabi Isa alaihissalam. Nih, Yesus itu punya nama lain, nama asli, namanya Isa. Jadi yang nama asli bukan Yesus, nama aslinya itu adalah Isa. Bible sendiri yang menyebut. Yesus itu adalah nama samaran. Nah, dari mana kita tahu buktinya? Yesus itu adalah bahasa apa? Bahasa Yunani. Ada yang nyebut bahasa Latin. Pertanyaannya, Yesus orang mana, Ibu? Orang Yunani apa orang Latin? Yesus itu orang Timur Tengah, Bu. Dia lahir di Yerusalem. Nama aslinya Isa. Kira-kira yang mana nama Timur Tengah? Isa, Yesus, mana nama Timur Tengah itu? Timur Tengah lebih identik mana? Yunani atau Latin atau Arab? Lebih identik Arab. Sehingga nama yang asli Yesus itu adalah Isa. Itulah nama yang benar. Jadi Isa sama Yesus itu namanya sama, Bu. Dia orang yang sama. Orangnya sama. Nah, yang diceritakan di Alkitab ini adalah tadi. Pertama, kitab Matius tadi itu adalah silsilahnya nabi yang dihormati oleh orang Islam dan dihormati oleh orang Kristen. Itu namanya Isa atau Yesus Kristus. Tuh. Kristus itu artinya nabi, Bu. Jadi kalau kita nyebut Yesus Kristus artinya Nabi Yesus. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya, biar Ibu enak nanti masuk Islam itu enak. Sudah punya bahan gitu loh. Oh, siapa Tuhan kita? Allah gitu kan. Siapa Nabi kita? Yesus gitu. Siapa lagi nabi-nabi yang lain? Ada Nabi Muhammad gitu kan. Ada Nabi Ibrahim, itu nabi-nabi semua. Yang disebutkan tadi itu. Nabi terakhir. Ibrahim itu nabi. Ishak itu nabi. Yakub itu nabi yang disebutkan tadi itu. Semua tadi itu yang itu. Nah, kemudian sudah, nggih. Jadi clear ya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa nama nabi kita? Muhammad. Sama Yesus. Sudah pinter sudah Ibu. Sudah pinter sudah. Alhamdulillah. Sesuai di dalam Matius. Sesuai dengan ayat berapa tadi? Matius pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus itu adalah anak manusia dia. Dia punya kakek moyang. Jadi ada landasan dalil. Iya, alasan dalil. Saya bawa lebih dari satu Bible. Ini lapisannya emas, Bu. Ini nanti bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Emas lagi mahal sekarang, 1.800.000 per gram. Jadi nanti bisa ditimbang emasnya. Baik, ini kitab sucinya orang Kristen, kitab sucinya Ibu. Waktu jadi Kristen, ya. Waktu sekarang masih Kristen, belum Islam ya. Di Alkitab setebal ini, Bu. Kita sudah mencari dan meriset. Riset itu apa, Ibu? Meneliti. Kami ini sudah meneliti panjang sekali. Di Alkitab setebal ini sudah pasti tidak ada pengakuan satupun
yang keluar dari mulut Yesus, yang Yesus menyebut bahwa dirinya Tuhan atau Allah, tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Tidak ada pengakuan satupun yang keluar dari mulut Yesus, yang Yesus menyebut bahwa dirinya Tuhan atau Allah, tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Satu saja ayat yang Yesus mengaku dengan tanpa ambigu, dengan tanpa kata ganti, dengan lugas tegas, ya. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun kalau dapat, tidak ada, Bu. Karena di sini Yesus itu baik orangnya selalu jujur. Dia mengaku bahwa dia selalu adalah punya Tuhan, utusan. Dia punya Tuhan, namanya Allah. Siapa namanya Tuhannya Yesus? Allah. Ini jelas sekali di sini. Itu adalah jalan. Ya, jalan, dia bukan tujuan. Kalau tidak percaya, Ibu, nanti Bunda saya suruh baca satu saja ayat ya, perwakilan ya. Bunda bacakan yang keras nih. Yang Yesus itu ketika ditanya, Yesus siapa Tuhan kita? Yesus bilang Allah, gitu. Markus 12 ayatnya 29. Saya bukakan ya. Iya. Yang ini apa yang ini? Bebas ya. Yang tulisannya agak Ini kecil-kecil, kalau yang ini loh kecil-kecil banget. Mohon maaf pemirsa, ini kecil-kecil. Jadi beliau yang penting dibantu. kalau baca nanti kasihan. Ini kecil-kecil banget ya. Kalau ini Lembut. ini enak, besar-besar. Nah ini sama-sama terbitan LAI, tapi saya berikan yang ini saja. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Yesus ditanya oleh seorang umat ya, oleh para umat. Yesus ditanya oleh para umat, tunjukkan kepadaku mana perintah yang terutama. Manakah perintah? Maksudnya, ayo berikan aku sabda yang tinggi, yang agung. Yesus menjawab gini, atau Isa tadi menjawab begini, perintah yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, hei rungokno, dengarkan, gitu kan. Allah itu Tuhan kita, Allah itu tadi Maha Esa. Itu keterangan Yesus sendiri. Bahasa aslinya begini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu kata Yesus. Bahasa aslinya. Ini kan bahasa Indonesia ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Echad, Allah itu satu. Nah, dari ayat ini Bu Boniti, kita bisa menarik garis lurus bahwa sebenarnya berarti Yesus itu punya Tuhan, namanya Allah. Dan Allah itu tadi berapa? Satu. Esa. Dan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Seandainya ada umat yang bertanya begini, wahai Yesus, tunjukkan kepadaku perintah yang agung itu apa? Yesus menjawab gini, misalnya, kalau dia Tuhan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku, maka sembahlah aku. Clear ya? Tidak ada tapi di sini. Di sini Yesus selalu menjawab, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah ilahuna, Allah ilahuna, Allah Elohenu, kata Yesus. Adonai Elohenu, Allah itu
Tuhan kita, kata Yesus. Isa itu ya Yesus itu tadi. Jadi Isa itu nama asli, Yesus nama samaran, nama Yunani, ya, nama Yunani. Ya seperti kalau ini Bu, Nabi Muhammad itu kalau di Turki itu disebut Mehmet. Nah, itu nama samaran ya, nama lain. Sementara Yesus juga tidak pernah menyebut dan tidak pernah mengajari sekalipun dalam hidupnya bahwa Tuhan itu ada 3. Ibu kemarin Tuhannya ada berapa? Tuhan Yesus ini Yesus satu Yesus, 2 Allah Bapa, 3 Roh Kudus. Dan Yesus tidak pernah Bu ngajari seperti itu. Yesus di Alkitab setebal ini nih, Alkitab manapun, versi manapun wes, ini mau yang ini, mau yang itu, Yesus selalu ngajari Tuhan kita itu satu. Siapa? Allah. Selalu begitu dalam hidupnya. Sudah nih, punya bekal nih. Barangkali itu bekal yang saya berikan pada malam hari ini, semoga Ibu akan ingat sepanjang masa Ibu, sepanjang kehidupan Ibu nanti, sebagai bekal kehidupan, bahwa malam hari ini pernah belajar, sudah Ibu punya dasar sudah ya, punya ilmu, punya fondasi yang kuat insya Allah. Baik, kita akan ikuti bersama kegiatan pensyahadatan, akan dilaksanakan oleh beliau Ustadz Nawawi. Kenapa saya serahkan kepada beliau? Karena beliau yang di sini yang membina. Nah, kalau saya yang mensyahadatkan tidak tepat, ya, tidak tepat. Saya jauh, jauh orang. Ingin buat kenang-kenangan. Oh, pengen buat kenang-kenangan. Ya, ingin buat kenang-kenangan. Ya. Kalau sama saya kan hampir setiap hari ketemu, mana ada kenang-kenangannya gitu. Tapi kalau sama Ustadz itu dari Ayah Sofia, belum tentu nanti bulan depan atau tahun depan belum tentu bisa bertemu. Baik. Seperti itu harapannya. Tadi harapan saya itu Ustadz Nawawi yang mensyahadatkan, karena beliau yang membina di sini nanti. Saya kan jauh ya kan, kalau bertemu setiap hari tidak mungkin kan begitu. Jadi untuk pembinaan setiap harinya insya Allah siap. Baik kalau begitu. Karena beliau ingin punya kenang-kenangan bahwa saya dulu pernah disyahadatkan oleh Ustadz Ipung. Baik kalau begitu. Ibu berkenan mensyahadatkan siapa? Ustadz Nawawi, saya, Ustadz Yasin, Pak. Baik. Iya Pak. Baik, Ibu sudah siap? Ibu sudah yakin dan tidak ada keraguan lagi? Ikuti saya Ibu. Ketika bersyahadat, tangannya begini, seperti ini. Jadi kalau bersyahadat itu tangannya seperti ini wujud bahwa kita hanya punya Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Ya. Allah itu Tuhannya Yesus, ya Tuhannya kita semuanya. Ya. Baik, ikuti kata-kata saya. Tidak usah grogi, tidak usah bingung. Kata-kata satu kata per kata, ya Ibu ya. Sudah siap? Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Oke, baik. Asyhadu. Asyhadu. An. La ilaha illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Amin. Sekarang Tuhannya siapa? Ibu sekarang per detik ini, per hari ini, per malam ini, Ibu agamanya apa sekarang? Islam, insyaallah. Takbir. Allah. Tuhannya Ibu siapa? Tuhannya Ibu namanya siapa? Allah. Nabinya Ibu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bu, izin sebelum kita tutup, saya mau bertanya sedikit saja. Mau bertanya tentang ini. Minta tolong Ibu bacakan nama Ibu. Namanya siapa? Ibu Poniti. Ibu Poniti. Ibu Poniti ini sekarang kan sudah masuk Islam. Ibu Poniti ke depan akan makan babi kecap atau tidak? Tidak. Oh tidak. Tapi yang lalu gemar makan babi kecap. Anak saya Islam nggak boleh makan. Oh. Tapi Ibu kan Kristen, boleh makan babi waktu itu. Tapi nggak makan. Nggak makan. Iya. Nah setelah masuk Islam nanti tambah makan babi kecap atau? Tidak. Baik. Haram. Di Bible ini disampaikan haram makan babi. Termasuk babi kriuk, babi kecap, cuknyuk dan lain sebagainya. Yesus tidak pernah makan babi. Ibu kan sudah Islam, minum tua atau tidak ke depan ini? Tidak ya, haram ya. Nah, ini bukan doa, bukan permintaan, bukan apapun, tapi ini hanyalah peneguhan ya, peneguhan saja dan bukan harapan. Kalau misalnya ibu lagi miskin-miskinnya dan tidak mampu makan, bahkan untuk makan besok saja itu harus berhutang. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang ngasih kekayaan, ada tetangga Ibu ngasih kekayaan Ibu 5 miliar rupiah, tapi dengan syarat harus kembali ke Kristen. Mau apa tidak? Tidak mau. 5 miliar Bu? Tidak mau. Besok makan belum ada? Tidak. Loh, besok Ibu makan itu tidak ada beras, apapun tidak ada, hutang loh Bu. Untuk makan besok aja hutang. Tapi Ibu dikasih 5 miliar, mau apa tidak? Masuk Kristen? Nggak mau. Nggak mau. Yakin? Bisa bangun rumah? Nggak apa-apa. Rumah jelek nggak apa-apa. Baik. Cinta Yesus? Nggak. Oh, wajib. Islam itu cinta Yesus, Bu. Bu. Ibu, Islam itu Muslim, itu wajib cinta Yesus. Dan orang yang mencintai Yesus yang sebenarnya itu orang Islam. Saya kasih tahu bocorannya ya. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang bergembira atas kematian Yesus. Yesus disiksa, disalib, dipaku tangannya. Ini berdarah-darah. Yesus teriak-teriak, Allah, Allahku, Allahku, tolong aku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada ceritanya di sini di Bible ini. Yesus disiksa itu secara keji-kejam dan biadab. Dia teriak-teriak, Allahku, Allahku. Dia memanggil Tuhannya, ya Allah, tolonglah aku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus. Saking nggak ada yang nolong itu. Dan orang Kristen itu berbahagia atas kematian Yesus itu, ya kan? Coba orang Islam tanya, bahagia tidak? Tidak bahagia. Kasihan. Ya. Ibu sebagai orang Islam bahagia tidak Yesus disiksa secara keji-kejam biadab? Tidak. Yang cinta Yesus itu orang Islam, Bu. Jadi kita ini sekarang hidup di zaman yang kita harus tegakkan akal sehat ini, Bu. Ibu hormati Yesus? Hormati. Ya, Sebagai hormati. Ibu lebih cinta Yesus yang mati dibunuh atau Yesus yang diselamatkan? Pilih mana Ibu? Diselamatkan. Diselamatkan. Itu orang Islam. Di Kristen itu diajarkan agar mencintai Yesus yang mati dibunuh di kayu salib. Tapi di Islam, di Al-Quran itu diajarkan agar mencintai Yesus yang diselamatkan. Dalilnya ada di Al-Quran, Bu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu dalilnya.
Mereka tidak pernah membunuh Yesus, mereka tidak pernah menyalibkan Yesus, melainkan yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan, bukan Yesus. Yesus kemana? Diselamatkan oleh Allah. Dia tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa. Nah itu punya bekal Bu ya. Ibu pulang punya bekal ya nanti ya. Seneng kan ini? Jadi Ibu punya dasar ini iman. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Baik. Ibu ini kan sudah Islam. Pakai jilbab atau tidak? Pakai. Alhamdulillah. Kemarin belajar pakai jilbab. Pakai jilbab. Pakai jilbab. Nanti kami kirimkan jilbab dari Kota Malang ya. Amin. Terima kasih. Ya, nanti kami minta alamatnya Ustadz Nawawi, kami kirimkan ya. Apa hadiah mukena jilbab ya. Ya mualaf itu harus ada bingkisan itu soalnya. Amin. Ya, disuruh pakai jilbab tapi jilbabnya nggak mau beli, bingung kan? Ya, betul. Terus pakai jilbab ya pasti karena ikut seperti Bunda Maria, ibundanya Yesus itu pakai jilbab. Ibundanya Yesus itu Muslim. Yesus juga Muslim Bu. Yesus itu Islam agamanya. Dia punya Allah, Tuhannya Yesus itu namanya Allah. Baik, agama Ibu sekarang Islam, alhamdulillah. Sama seperti agamanya Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Jadi saya ceritain Bu, saya ceritain. Yesus itu dulu itu Muslim. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Lalu dia dianggap mati di tiang gantungan itu, tiang salib ya. Di tiang salib itu kemudian Yesus, setelah Yesus tidak ada kabarnya, baru ratusan tahun kemudian Yesus diangkat jadi Tuhan dalam rapat besar namanya itu Konsili Nikea tahun 325, 300 tahun lah kurang lebih, 300 tahun Yesus setelah Yesus disalib itu. Jadi Yesus sebelumnya tidak pernah tahu kalau dia mau diangkat jadi Tuhan. Jadi Yesus itu selalu di sini Tuhannya itu Allah. Begitu Bu, di sini itu bagus sebenarnya Bible ini kalau dibaca. Jadi misalnya Bu Poniti ke depan di rumah disuruh orang dihadiahi Alkitab atau apa, enggak apa-apa, diterima saja. Loh, nggak usah ditolak. Ibu katanya mau nggak usah ditolak Bu. Jadi kalau Ibu ke depan, Ibu kan sudah Islam. Tapi kemudian tiba-tiba ada pendeta yang ngajak Ibu kembali ke Kristen, Ibu dikasih Alkitab begini, jangan ditolak, nggak boleh, diterima saja. Kalaupun dibaca-baca juga nggak apa-apa, isinya bagus. Jadi sini Yesus itu selalu menyampaikan Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah. Di sini Bu, bertebaran di sini, nggak apa-apa. Ibu nggak akan murtad kok. Baca ini nggak akan murtad. Jadi jangan takut ya. Misalnya saya pendeta nih, Bu, Ibu ada hadiah Alkitab, coba diterima. Begitu, diterima. Mengucapkannya terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau diajak masuk Kristen lagi, nggak mau. Tapi kalau diberi hadiah Alkitab, Bu, ini hadiah buat Ibu, Bu Poniti. Terima kasih. Terima kasih. Nggak apa-apa. Nggak usah takut murtad, nggak usah takut. Dibaca pun bagus. Dan di sini tidak ada ajaran Yesus untuk pergi ke gereja. Nggak ada. Sampai entek. Iya. Nggak ada. Ini beliau kristolog sejati. Masya Allah, selamat Ibu, Bu Poniti. Ibu telah menjadi pengikut Yesus yang sejati, yaitu beragama Islam. Agamanya Yesus, agamanya Bapak Abraham, agamanya Ishak, agamanya Yakub, agamanya Nabi Muhammad SAW. Penutup kepada Ustadz Nawawi dipersilahkan. Dengan adanya Ustadz Ibu beserta tim dari Ayah Sofia datang ke rumah, dan terakhir ternyata ada seorang ibu yaitu Bu Poniti yang ingin sekali mempunyai kenang-kenangan karena beliau sudah usia juga sudah tua, beliau anak-anaknya sudah masuk Islam, maka beliau beserta suami sepakat ingin masuk Islam.
Tapi setelah mendengar bahwa Ustadz Ipung mau hadir ke sini, maka niat yang kemarin ditunda, kepingin mempunyai kenang-kenangan bersahadat yang dituntun oleh Ustadz Ipung Atria untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah prosesi ini tadi sudah berjalan, dan alhamdulillah pula Ibu Poniti juga dapat wawasan ilmu, yaitu bahwa Nabi Isa atau Nabi Yesus itu ternyata adalah utusan atau nabi. Ya, begitu ditanya siapa Tuhannya, Bu Pon, siapa Tuhannya? Gak apa-apa. Tuhan Allah. Allah. Siapa nabinya? Muhammad. Nabi Muhammad. Terus nabi yang sebelumnya? Nabi Yesus. Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Itu ditancapkan di dalam hati. Bahkan Ustadz Ipung tadi sempat mengeluarkan ini kitab suci Injil. Injil ya, ini kitab suci Injil. Nah, ini yang satu ini Alkitab. Ya, dan semuanya di dalam sini tidak ada satupun ayat, satupun tulisan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada perkataan dari Yesus, akulah Tuhan. Di sini tidak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari kita cari, nggak pernah ada. Gitu. Karena Yesus sendiri tidak mengenal gereja. Dan Yesus di sini tidak pernah memerintahkan umatnya untuk pergi ke gereja pada hari Minggu. Pun jelas nggih? Alhamdulillah pencerahan dari Ustadz Ipung sangat menambah wawasan dan keilmuan kami yang ada di pelosok ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz Ipung selalu dikaruniai kesehatan, diberikan rizki yang barokah, diberikan kelancaran semua urusannya ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم
وبخامس تيعيم